Maka menurut Syekh Ibnul Jauzi di kitabnya ada beberapa alat pembebas dari hawa nafsu yang penting. Yang pertama adalah akal. Akal budi ya, yang sehat. Jadi kalian tetap harus mau mikir. Kalau kalian tidak mau mikir, kalian tidak bisa. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kuncinya di mindset, cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Ini yang orang menyebutnya hikmah. Maka jangan mau kalau ada orang ngomong, ndak usah pakai akal, ndak usah mikir, sudah loh. Ini justru menata cara berpikir kita. Karena akal kita itu powernya luar biasa. Tapi kan akal kita bisa salah, Pak. Bisa. Apa sih dari manusia yang sempurna? Hati juga bisa gelap. Kalau urusan bisa-bisaan semua bisa. Tapi akal punya potensi besar untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Dia anugerah paling istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia. Baik, makanya nanti kan ada yang ayat itu yang bilang bahwa nanti penduduk surga itu penduduk neraka itu di antara ratapannya dalam mereka menyesal bahwa di dunia dulu mereka tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka besok menyesal sekali, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Cuma karena akalnya jarang dipakai. Akhirnya ya salah ambil keputusan dan masuk neraka. Maka menurut Syekh Ibnul Jauzi di kitabnya ada beberapa alat pembebas dari hawa nafsu yang penting. Yang pertama adalah akal. Akal budi ya, yang sehat. Jadi kalian tetap harus mau mikir. Kalau kalian tidak mau mikir, kalian tidak bisa tafakur, kalian tidak bisa muhasabah, kalian tidak bisa memahami kitab suci. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Makanya beliau menjelaskan begini. Akal itu merupakan sebuah dorongan layaknya cahaya yang dihunjamkan ke dalam hati, yang kemudian digunakan untuk menemukan sesuatu sehingga mengetahui mana yang rasional, mana yang tidak. Ini kalau berdasarkan kalimat ini sebenarnya 17 hal yang merusak jiwa kita tadi itu kalau dipikir-pikir sesuatu yang tidak rasional. Kayak tadi loh, kita dendam pada orang, ternyata yang kita hancurkan diri kita sendiri. Kita bohong, ternyata ya merusak hidup kita sendiri. Kita overthinking, kita over sedih, kita over seneng. Itu kan kita tidak mikir bahwa over itu merusak. Jadi akal punya daya itu. Nah, cahaya rasio bisa mengecil, bisa membesar. Jika cahaya tersebut menguat, maka akan bisa mengekang, yaitu dengan cara menyimpulkan berbagai akibat yang akan terjadi, di mana nafsu sering mendahului. Maka di antara jalan untuk kita tidak terjebak 17 hal negatif hawa nafsu tadi, ayo berpikir dulu sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu. Ini powerfulnya akal.
Meskipun kalau di Imam Ghazali disebut, tapi kan rajanya itu hati. Ya, cuma hati itu bisa terbolak-balik dengan rujukan referensi dari informasinya akal. Makanya Syekh Ibnul Jauzi di kitabnya mengutip sabdanya Rasulullah di satu hadis, sesungguhnya setiap perjalanan itu memerlukan kendaraan yang kokoh dan arah yang jelas. Orang yang paling kokoh kendaraannya dan paling mengetahui arah yang jelas adalah orang yang paling bagus akalnya. Disinilah pentingnya kalian belajar berpikir yang benar, menggunakan akal budi yang benar. Karena dia kekuatan paling hebat kita sebagai manusia. Beliau melanjutkan begini, tidak sepatutnya nafsu membimbing akal, karena nafsu itu musuhnya akal. Kalau nafsu membimbing akal, maka dapat menurunkan derajat akal. Tidak boleh nafsu dijadikan penguasa, sementara akal menjadi yang dikuasai. Tidak boleh nafsu menjadi pengendali, sementara akal menjadi yang dikendalikan. Tidak boleh nafsu menjadi yang diikuti, sementara akal menjadi pengikut. Barang siapa bersabar menghadapi nafsu, niscaya dia memetik hasil yang manis. Jadi trendsetternya harus akal. Jangan sampai akal follower. Kenapa? Akal itu kalau disetir oleh nafsu bahaya. Dia kuat. Karena dia kuat, kalau dia hanya menjustifikasi nafsu, nanti yang jelek-jelek kalian terjemahkan jadi baik. Jelas-jelas salah itu loh, kalian masih bisa bilang, ala pak, manusia itu biasa, mahalul khoto wa nisyan, jadi tempatnya salah dan alpa. Jadi kalau saya salah biasa pak. Itu akal mau mengikuti nafsumu. Normal lah pak, manusia bila pak saya laki-laki dia perempuan. Jadi ya, nah, ini akal mau mengikuti nafsumu. Maka akalmu jangan ditaruh di belakang nafsu. Dia yang harus nuntun nafsu, bukan nafsu yang nuntun akal. Yang bisa ngerem itu akal. Jadi menurut beliau jangan terbalik. Selama ini kita disetir oleh nafsu kita. Dosa tapi merasa benar, keliru tapi merasa mulia, salah tapi ngeyel. Nah itu ya berarti apa? Nafsunya nyetir akal. Nanti kalau ditanya alasan, ya iso wae jawab. Jadi pokoknya tidak bisa salah, wis pokoknya akalnya pinter dan nyari alasan apa saja bisa. Ya kok lama ndak ngaji? Ngaji kan ndak wajib pak. Belajar bisa di mana saja pak. Kenapa iso wae alasan? Kayak kamu kuliah sudah sampai sekian tahun, akhirnya DO apa ndak menyesal? Ndak apa kan, kuliah tidak segalanya kok pak. Pokoknya iso wae alasan. Kenapa? Akalmu. Jadi kamu selalu mencari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahanmu. Inilah mengapa nanti misalnya kalau di Imam Ghazali, ya kalau kondisi ini terus-menerus pada akhirnya hatimu akan gelap. Kalian tidak akan bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk. Karena kamu sendiri sudah mengacaukannya sejak awal. Yang baik tidak kamu akui sebagai baik, yang buruk kamu akui sebagai baik juga. Akhirnya kamu tidak peka. Jadi salah, maksiat, dosa, karena kamu carikan argumen, carikan alasan, kamu anggap biasa. Jadilah kebiasaan hidupmu. Akhirnya ya rasanya biasa saja sudah. Wajar saja pak yang seperti ini, padahal itu hakikatnya keliru, tapi kepekaanmu hilang. Nah ini problem.
Makanya ayo kita jernihkan terus akal budi kita sehingga bisa mengendalikan diri kita. Lanjut. Nah, itu pembebas pertama. Pembebas kedua menurut beliau yaitu untuk kita bisa bebas dari hawa nafsu, kita harus siap menyangkal dan membiasakan. Menyangkal itu yang buruk ya kita tolak, yang tidak baik ya kita tolak. Jadi jangan diterima dengan alasan apapun. Ini namanya kita siap menyangkal. Yang kedua, membiasakan yang baik-baik meskipun berat. Itu namanya pembiasaan. Mungkin tidak enak. Memang jiwa kita itu pinginnya enak terus, nikmat terus. Tapi kan tidak selalu kita bisa begitu. Maka mari kita awali melakukan kebaikan meskipun tidak enak. Lama-lama kalau sudah terbiasa ya, yang semula berat akan jadi ringan. Bahkan kata Syekh Ibnul Jauzi, orang bijak itu akan menjaga diri mereka dengan cara melawan hawa nafsu meskipun terhadap sesuatu yang dibolehkan. Hal itu dilakukan agar pelatihan diri melawan hawa nafsu secara mutlak dapat berhasil. Puasa misalnya, wajibnya kan hanya Ramadan. Di luar Ramadan kalian boleh makan sepuasnya. Tapi orang bijak, saya nambah puasa yang lain, itu dalam rangka, sebenarnya kan boleh, tapi kamu milih puasa. Kenapa? Melatih jiwamu. Ada banyak hal yang boleh-boleh saja, tapi untuk jiwa kita latihan, kita memantang untuk diri kita sendiri. Sebenarnya yang seperti ini boleh sih Pak, tapi ya untuk saya batasi. Nah, ini namanya penyangkalan dan pembiasaan. Kita harus merancang sendiri ini untuk melatih jiwa kita terbiasa dalam kebaikan dan terbiasa menyangkal yang buruk. Nah, kalau jiwa kita terkondisi, ya tidak mungkin hawa nafsu bisa membelenggu kita. Lanjut. Yang ketiga, pembebas dari hawa nafsu yaitu apa? Menyibukkan diri dalam kebaikan. Mungkin kita susah menyingkirkan negatif-negatif tadi dalam diri kita. Sambil kita bersih-bersih, kita sibukkan. Biar tidak sempat sombong, biar tidak sempat dendam, biar tidak sempat marah diri kita apa? Kita bikin sibuk dengan yang baik-baik. Ini strategi yang ketiga. Kata beliau, jika hati tidak digunakan untuk tujuan penciptaannya berupa berpikir, menarik kemaslahatan agama dan dunia, serta menjauhi kerusakan, maka dia jadi kosong dan mutiaranya tertutupi. Kalau sudah begitu, ketika ditambahi dengan perbuatan yang menambah kegelapan, seperti minum khamr, banyak tidur, banyak lalai, maka dia seperti besi yang tertutupi karat, sehingga karat merusakkannya. Jadi, hati kita itu kalau tidak kita isi dengan yang baik-baik, dia akan terisi dengan yang negatif-negatif. Dan lama-lama dia akan berkarat. Sudah tidak peka lagi dengan kebaikan. Jadi ayo kita sibukkan diri kita dengan kebaikan. Mungkin teman-teman kesulitan, Pak. Sulit sekali saya menghapus rasa dengki, rasa dendam. Sulit sekali menghapus overthinking. Sudahlah, berhenti overthinking dengan cara apa? Lakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin kamu lakukan. Sibukkan dirimu dengan kebaikan yang terjangkau. Mungkin sekedar menemani temanmu kemana, atau membantu adikmu apa, itu bolehlah. Lakukan kebaikan yang mungkin di sekitarmu, biar kamu sibuk. Apalagi yang overthinking, over sedih, over senang tadi kan ya kadang-kadang mengganggu sekali. Caranya apa? Cari kesibukan yang positif. Jangan yang negatif, nanti nambah masalah. Sudah banyak masalah lagi. Sibukkan dirimu.
Jadi makanya kalau pas sedang stres, sedang suntuk, sedang overthinking, ngopo lah kamu nyapu-nyapu, bersih-bersih kamar. Kamarmu sudah bersih ya kamarmu temanmu. Kamar sak kosmu lah kamu. Pokoknya kamu boleh. Minggu ini semua kamar saya bersihkan, tenang saja gitu ya. Biar kamu capek dalam kebaikan. Nah, coba saja kamu gitu. Nanti ada kebahagiaan sendiri, boleh dicoba. Yang kecil-kecil juga enggak apa-apa. Ada temanmu tak buangin sampahmu ya, itu boleh. Apalah gitu yang menyenangkan. Nah, ini dalam rangka apa? Menyibukkan hatimu dengan kebaikan. Daripada dia lalai, dia terlena, nanti lama-lama dia bisa berkarat. Oke, ini pembebas yang ketiga. Pembebas yang keempat, menjaga pandangan. Ini yang agak berat ya untuk kita hari ini. Menjaga pandangan itu saya memaknai tidak sekedar matanya tidak jelalatan kemana-mana. Tapi juga untuk hal-hal yang kita tidak perlu tahu, ya kita tidak harus tahu. Ini namanya menjaga pandangan. Informasi-informasi yang tidak seharusnya kita tahu, ya mending tidak tahu saja. Daripada nanti kita sibuk, kita gelisah, depresi gara-gara itu, padahal itu bukan urusan kita. Jadi kata beliau, banyak orang yang berlatih sungguh-sungguh beribadah pada Allah, terus rusak agamanya gara-gara tidak menjaga pandangan. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik padamu, sesungguhnya pandangan adalah pembawa berita bagi hati. Pandangan menyampaikan berita hal-hal yang dilihatnya, mengukir rupa-rupanya ke dalam diri, lalu pikiran berputar-putar di sana sehingga menyibukkan dirinya dari berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Kadang-kadang ada hal tidak penting masuk ke kepala kita jadi informasi, atau kita lihat misalnya terus jadi pikiran kita terus. Padahal seandainya kita tidak tahu ya tidak apa-apa, sebenarnya tidak masalah. Tapi kita terlanjur tahu terus jadi beban pikiran. Makanya kalian kalau baca berita kadang-kadang ada banyak berita yang kamu skip saja. Tidak penting. Eman-eman membebani kepalamu. Sama seperti pandangan, yang tidak harus dilihat jangan dilihat. Nanti malah jadi masalah. Ya apalagi melihat yang tidak seharusnya dilihat. Kenapa? Akan tersisa di kepalamu. Coba ya misalnya kalian melihat video artis ini padahal sudah lama tahun berapa, tapi kan masih ada di kepalamu. Setiap kali artis itu muncul terus komenmu, saya sudah lihat loh, sering ngomong. Loh itu kan berarti dia nempel di kepalamu terus menerus. Itu yang dimaksud menjaga pandangan. Akhirnya banyak hal tidak penting, banyak hal tidak ada gunanya di kepalamu. Itu makanya kalau kalian kuliah tidak ada yang masuk. Kenapa? Sudah penuh isinya, macam-macam sudah. Kamu hafal benar artis siapa saja yang janda, artis siapa saja yang mau cerai, atas itu kan informasimu lengkap sudah di kepalamu. Nah, ayo latihan menjaga pandangan. Lanjut. Beliau ngasih tips begini untuk menjaga pandangan. Jika kamu terlanjur mengalami seperti itu, maka pengobatannya adalah dengan menjaga pandangan setelah itu dan memutus keinginan-keinginan dengan cara menutup pintu pandangan. Jika sudah demikian, maka pengobatan terhadap penyakit yang sudah ada dalam hati mudah. Jadi kalau sudah terlanjur seperti tadi, Pak, ini terlanjur isinya kacau, Pak. Caranya gimana? Sekarang ditutup dulu sumber yang masuknya. Analogi beliau menarik. Hal itu karena ada aliran banjir. Kalau ada banjir, kemudian alirannya tertutup, kan yang tersisa genangannya saja. Kalau tersisa genangannya, maka banjir mudah mengering.
Tapi kalau alirannya tidak kalian tutup, ya akan masuk terus. Jadi solusinya kamu tutup dulu yang kemarin terbuka, jadi jalannya masuk macam-macam. Kalau sudah ditutup, yang di dalam yang tadi sudah terlanjur masuk kan gampang bersih-bersihnya. Tapi kalau membanjir terus, ya banjir terus sudah, tidak bisa bersih-bersih. Tidak ada pengobatan terhadap penyakit di hati yang lebih kuat daripada memutus sebab-sebabnya. Kemudian mencegah berpikir tentangnya karena takut siksaan Allah. Ketika kamu mengamalkan pengobatan ini, maka dekatlah harapan keselamatanmu. Dan jika kamu membiarkan hasrat, maka hasrat ini akan naik ke tingkat tekad. Kemudian tekad menggerakkan anggota-anggota tubuh. Dari mata masuk ke pikiran, mendorong keinginan, karena pikiran terus memunculkan keinginan. Kalau sudah ingin, biasanya naik level jadi tekad. Kalau sudah tekad, biasanya akan kamu jalankan. Kalau tadi yang masuk hal-hal yang jelek, yang negatif, ya dia akan mendorong ke tindakan-tindakan yang negatif, bahkan lebih negatif lagi. Sering saya bilang kita itu tergantung apa yang masuk ke kepala kita. Kalau yang masuk ke kepala kita hal-hal yang negatif, maka kita akan melihat dunia ini secara negatif. Kalau zaman saya dulu ada istilah pikirannya ngeres. Pikiran ngeres itu kan karena sering diisi begitu-begitu, yang saru-saru, maka melihat apa-apa ya bayangannya saru-saru terus. Jangankan lihat manusia, mungkin lihat boneka, lihat kambing, lihat apa, itu pikirannya ya ngeres, pokoknya ngeres dok isi pikirannya. Jadi itu kenapa? Yang kamu masukkan di kepalamu. Betul. Lihat kucing kawin, kambing kawin, itu pikiranmu ngelantur kemana-mana sudah. Ini namanya pikiran ngeres. Ya sama dengan kalau pikiranmu kamu kondisikan isinya yang ganas-ganas, ya mungkin cara berpikirmu jadi ganas. Tiap hari kamu nonton orang jotosan misalnya, ya referensi di kepalamu tentang jotosan semua. Nanti ada apa-apa sedikit, pukul aja sudah, sikat aja sudah, gitu kan. Itu karena apa? Ada rujukan di kepala kita. Mungkin kalian mau alasan, wong saya selama ini cuma baca saja kok Pak, saya tidak pernah komen. Saya cuma lihat saja kok Pak saya. Iya, baca saja, lihat saja, itu masuk ke kepalamu kan. Jadi referensi, rujukan di kepalamu. Jangan-jangan pada saatnya itu keluar. Kamu cuma baca orang isinya makian-makian semua. Kan banyak itu di medsos itu orang gegeran isinya maki-maki. Dasar apa. Nah mungkin kamu ndak maki saat itu, tapi referensi kata-kata makian itu sekarang ada di kepalamu. Pada saatnya kamu lepas kontrol, marah, membanjir itu kata-kata makian. Orang terus heran. Kamu wonge kalem loh, mesuh kok nyelekit ya. Misalnya, kenapa bisa begitu? Karena referensinya lengkap di kepalamu. Jadi jangan dikira, oh saya itu silent reader kok Pak. Saya cuma baca, tidak pernah komen, tidak pernah. Iya, dari diam-diam ngumpul semua informasinya di kepalamu. Jadi, ya menurut saya menundukkan pandangan itu hari ini konotasinya bisa luas. Tidak sekedar tidak melihat lawan jenis atau tidak melihat yang bukan muhrim dan lain sebagainya, ya termasuk tidak memasukkan informasi-informasi yang tidak penting, tidak ada gunanya, merusak ke dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang masuk ke tema utamanya dhammul hawa. Baru intinya sekarang. Belenggu nafsu yang paling berat untuk diatasi itu cinta. Nah, beliau tidak menyalahkan orang jatuh cinta. Wong jatuh cinta itu manusiawi. Beliau nanti membagi dua cinta itu. Ada cinta yang tercela, ada yang tidak tercela.
tidak tercela itu ya kita suka dengan orang, cinta dengan seseorang, kemudian kita ekspresikan, kita ungkapkan itu di jalur yang seharusnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma. Tapi ada yang jenis tercela. Jenis tercela itu ya kita mengumbar, tidak mengendalikan hasrat dan keinginan kita di luar kewajaran norma-norma. Beliau punya rumus begini, cegahlah api itu jangan sampai membakar. Aku tidak mengatakan padamu padamkanlah. Aku juga tidak menyarankan padamu cegahlah air itu jangan sampai menenggelamkan. Akan tetapi aku sarankan padamu untuk berenang. Jadi maksud beliau, kalau kita sedang jatuh cinta itu kan ada nyala, ada api dalam diri kita. Tidak apa-apa manusiawi. Manusia punya syahwaniyah tadi, punya hotobiyah tadi, juga punya natikoh yang awal tadi. Jatuh cintalah, tapi jangan terbakar oleh cinta. Tenggelam dalam cinta tidak apa-apa, tapi bisalah berenang. Ketika kamu bisa berenang, kamu bisa menguasai arusnya. Kalau tidak bisa, ya kamu wassalam, selesai. Dibakar oleh cinta, ditelan oleh cinta. Akhirnya kamu tidak bisa ngontrol dirimu. Apapun kamu lakukan, alasannya demi cinta. Ini cinta yang negatif, yang tercela. Makanya dulu kita belajar filsafat cinta misalnya, ketika kita masuk ke tokohnya Erich Fromm, beliau bilang, jangan hanya jatuh cinta, jangan hanya falling in love, tapi juga tegaklah dalam cinta. Standing for love. Falling in love itu manusiawi, natural. Setiap orang jatuh cinta. Tapi menegakkan cinta itu tidak banyak orang bisa. Kita yang harus belajar melakukannya. Jangan terbakar oleh cinta, jangan jatuh oleh cinta, jangan tenggelam dalam cinta, tapi kita tegakkan, kita ekspresikan cinta di jalan yang sesuai norma, sesuai nilai yang kita yakini. Sehingga cinta yang bagi banyak orang mulia itu tidak kehilangan kemuliaannya. Jangan sampai nanti orang tidak percaya lagi, jangan sampai orang putus asa dengan cinta. Alah, cinta-cinta paling akhirnya yang ngamar nanti. Nah, misalnya itu orang sudah tidak percaya lagi dengan cinta. Karena kelakuanmu dewe. Jadi kamu sendiri yang merendahkan, menjatuhkan nilai cintamu. Ini yang diwanti-wanti benar nanti di hampir separuh kitab Dhammul Hawa itu bahas ini. Bahkan beliau nanti di belakang nyinggung-nyinggung Laila Majnun dan banyak cerita-cerita cinta. Yang menurut beliau tidak seharusnya begitu. Cinta itu menghidupkan, membebaskan. Tidak menjatuhkan, tidak menenggelamkan atau membakar kita. Baik. Tentang cinta kita sudah sangat banyak sering cerita. Ini yang menarik yang tadi saya bilang ya, patah hati. Ini kadang-kadang lebih membahayakan. Orang patah hati lebih sering lepas kendali. Jadi lebih sering keluar jalur ketika sudah patah hati. Sering saya bilang ya, cinta dan patah hati itu energinya luar biasa. Orang patah hati itu bisa secara sekaligus marah, kecewa, dendam, apalagi dengki, apalagi overthinking, sangat sedih, sangat stres. Itu kan ngumpul di situ semua orang patah hati. Dan patah hati itu ya tidak hanya urusan pasangan pacar atau pasangan suami istri atau yos. Dalam banyak hal kita sering patah hati. Belenggu nafsu yang paling berat untuk dipatahkan itu patah hati.
Orang patah hati itu ngontrolnya sangat sulit. Maka beliau mengajukan beberapa tips, saran untuk mengatasi patah hati. Agak banyak, tidak apa-apa ya. Yang pertama, menjauh. Yo, bahasa lain kalau hari ini kamu healing-healing lah, jalan-jalan kemana gitu. Jangan di situ terus. Kalau di situ terus kamu tiap hari ketemu, nanti kamu tambah sumpek, dia sudah punya gantinya. Ayo, sudah lah, kamu ngalah saja, mikir-mikir kamu jalan kemana, healing kemana, senangkan dirimu. Jadi bepergianlah. Hindari sumber-sumber yang menyakitkan hatimu terus-menerus, karena kesedihan yang terus-menerus tidak ada akhirnya, menghancurkan jiwa. Healing lah. Yo jalan-jalan, kalau wah tidak punya biaya pak, yo jalan kaki aja, sak keselmu. Jadi hindari tempat-tempat, momen-momen orang-orang yang mengingatkanmu pada kesedihan. Ini tips konkret ya dari beliau. Pak gimana pak, wong kita satu kampus pak, satu kelas pak, satu ya. Yo kamu cepet-cepet lulus saja biar enggak lama-lama bareng-bareng ya. Jadi itu tip pertama. Yang kedua, kayak tadi ya, sibukkan diri. Jangan diam saja, jangan di kamar saja, jangan ngelamun terus, cari kesibukan. Kata beliau, ketika hati sudah disibukkan dengan kesibukan selain dirinya, maka perlahan-lahan cinta dan rindu itu akan tergerus. Dan pasti sedikit-sedikit akan bisa melupakannya. Jadi cari kesibukan lah, kamu ngapa-ngapain lah itu ya, kayak tadi lah, bawa nyapu-nyapu sak kos-kosan, apa nyuci-nyuci bajunya semua temanmu, apa-apa gitu, wis pokoknya sibuk lah, baca-baca apa-apa. Atau cari yang baik-baik, kalau udah ada yang pokoknya saya bertekad setiap 3 hari khatam lah, yang baik-baik gitulah. Coba kamu nagar ropo lah gitu, sekiranya suwibuk kamu itu pokoknya. Dalam rangka apa kalau bahasa psikologinya? Mendistraksi dirimu biar fokusnya tidak ke situ terus. Bikin project-project untukmu sendiri. Saya pengen latihan inilah, latihan itulah, bisa ini, bisa itulah. Pokoknya terus kamu push dirimu sendiri, kamu tekan dirimu. Biar kamu ndak perhatianmu ke situ terus. Jadi cari kesibukan. Yang ketiga, menegaskan, kalau ini agak mindset ya, kepastian ditinggal orang yang dicintai, apapun dan siapapun itu. Nah, kalau ini pikiranmu kamu pengaruhi bahwa iya saya berpisah dengan yang dicintai, tapi apa sih di dunia ini yang tidak berpisah? Dengan siapapun ya berpisah. Hubungan jenis apapun ya nanti pada akhirnya berpisah. Jadi perpisahan tidak harus ditangisi sampai segitunya, biasa saja. Nah, hidup ini ya sunatullahnya ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Berapa lama sih hidup ini? Pokoknya kamu bujuk-bujuk dirimu begitu ya. Jadi untuk menyadari bahwa perpisahan bukan berarti kehancuran. Bukan berarti selesai cerita hidupmu, masih panjang ceritamu. Jadi biasa saja dalam sejarah hidup kita ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin dulu kita ditinggal simbah-simbah kita, kemudian sekarang ditinggal, biasa saja. Nah ini pikiran yang kita pengaruhi. Kemudian ini juga untuk jiwa kita ya. Mari kita sadari kebutaan kita. Kok kita sampai sesedih itu sih? Kok kita sampai sedepresi itu sih? Wong dia kan manusia juga. Banyak kekurangannya kok. Nah ini kita sadari kebutaan kita selama ini. Aku kok begini ya? Kok seistimewa itu dia bagiku? Padahal kata Ibnu Jauzi begini, sesungguhnya manusia itu penuh najis dan kotoran.
Sementara orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Dia itu ya manusia biasa, ya bisa kebelet, ya bisa sumpek, ya bisa mules, ya bisa biasa saja. Tapi di kepala kita seolah-olah orang yang kita cinta itu begitu sempurnanya. Ya karena selama ini mungkin kita hanya lihat profilnya yang fotonya berfilter-filter itu. Nah, ya. Karena cinta dia tidak bisa melihat aib kekasihnya. Sebab hakikat segala sesuatu dapat disingkap dengan timbangan yang adil. Sementara yang menjadi penguasa atas dirinya adalah hawa nafsu yang zalim. Itu akan menutupi seluruh celah, sehingga akhirnya orang yang dilanda cinta melihat kekasihnya yang jelek menjadi jelita. Kalau sudah buta, ya kalau sudah jatuh cinta kan gitu. Tidak ada yang paling cantik, paling hebat, paling jago kecuali engkau. Nah, kebutaan semacam ini, kata saya Ibnu Jauzi, kadang-kadang menjebak kita. Jadi kalau patah hati rasanya kayak sehancur itu, padahal apa iya sih? Jangan-jangan ditinggal dia itu manfaat dan maslahat dan barokah yang luar biasa untuk hidup kita misalnya. Cuma kita tidak sadar saja. Kita hanya melihat satu titik, kita yang ditinggal, kita yang berpisah. Nah, ini pelajaran untuk jiwa kita. Kita lanjutkan. Nah, terus merenungi akibat, kemungkinan akibat dan resiko yang akan ditimbulkan jika kita memaksakan untuk tetap bersama pilihan kita. Iya ya, saya sekarang berpisah, sekarang dia dengan orang lain. Kalau saya masih maksa harus sama dia, ya nanti jadinya saya yang menghancurkan hubungannya dengan orang lain. Saya jadi penjahatnya nanti. Atau sebaliknya, nanti jangan-jangan dia malah tidak bahagia. Bisa sih saya rebut dia lagi, wong dukun juga banyak misalnya. Tapi apa iya dia akan bahagia. Jadi, nah ini kita mikirnya panjang, jangan berpikir pendek. Ada banyak resiko, mungkin ada akibat-akibat kalau kita memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Kemudian kalau ini standar ya, mari kita sadari mungkin ini ujian dari Allah. Jadi kesedihan memicu kita introspeksi muhasabah. Mungkin aku pernah salah apa, mungkin aku kurang apa yang harus aku perbaiki dengan diriku. Kalau masih sulit, boleh dilanjutkan. Kita renungi hal-hal yang sia-sia selama bersama. Mungkin waktu yang sia-sia, mungkin hal-hal penting yang terlewatkan. Iya ya, kemarin aku terlalu fokus ke dia sehingga kuliahku keteteran. Oh, aku terlalu membela dia. Sudahlah, tidak mengulangi kesalahan 2 kali. Nah, ini merenungkan. Kita renungi, kita pengaruhi diri kita. Terus, kalau masih sulit, kita juga tegaskan dalam diri kita bahwa saya sedih terus-terusan begini juga tidak baik tentunya ya untuk diriku, ya untuk siapa saja yang berhubungan dengan aku. Aku harus bangkit. Aku harus tegak lagi, berjuang lagi. Dan yang terakhir kata beliau, jalan paling cepat untuk move on itu apa? Menikahlah. Ya sederhananya cari gantinya sudah. Jangan mikir yang lama, sudahlah ayo gerak ke depan. Move on lah. Jadi jangan stuck, berhenti di situ. Ya kalau urusannya hawa nafsu yang tadi ya menikah saja. Kalau ada yang mau. Ya kalau kalian siap. Oke, itu beberapa upaya. Beliau mengakhiri begini. Jika pada akhirnya setelah kita berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semuanya, tetapi masih saja terasa menyiksa, maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain pasrah dan berdoa. Biarkan Allah yang mengatur hasil terbaik. Ini ada tips doa dari Syekh Ibnul Jauzi. Ilahi qad fa'altu ma'atabtu.
fahfidli ma la taqata li bihifdhihi. Ya Allah, aku telah melakukan semua yang aku mampu. Selebihnya jagalah aku dari apa yang aku tidak mampu menjaganya. Nah itu kalau sudah puncak-puncaknya kamu patah hati, stres, sudah melakukan segalanya masih sulit mengatasinya, pasrahkan pada Allah, sampaikan pada Allah, ya Allah, semua yang aku bisa lakukan sudah aku lakukan, sisanya aku pasrahkan padamu. Ilahi qad fa'altu ma ataqtu fahfidli ma la taqata li bihifdhi. Baik, ini doanya. Kok semuanya nulis? Ini baru patah hati semuanya ya. Oke. Beliau juga ngasih tips. Kalau berat hati kita, ada beberapa cara untuk meringankan hati. Biar tidak terlalu berat, tidak terlalu terbebani, tidak terlalu depresi. Ini kayak tombok hati ya, tapi lebih banyak, tidak hanya 5. Yang pertama membaca Al-Quran. Maca Al-Quran sak maknane. Jadi sambil dipahami maknanya, artinya, biar pikiran kita tidak terlalu mikir ke dia. Yang kedua zikir. Banyak-banyak mengingat Allah sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri. Banyak-banyak zikir, pokoknya Allah saja yang kita bunyikan dalam diri kita. Setiap kali kegelisahan itu muncul, Allah kita hadirkan. Itu namanya zikir. Selanjutnya menjenguk orang sakit. Melihat saudara-saudara kita yang kesulitan dengan penyakitnya, mungkin lebih meringankan kita. Alhamdulillah saya masih dianugerahi kesehatan, meskipun seberat ini bebanku. Menjenguk orang sakit, kita bisa berbagi rasa, juga meringankan beban kita. Kemudian mengiring jenazah juga begitu ya, seperti orang sakit tadi kita sadar, ngapain aku sesedih ini, sesetres ini, berapa panjang umurku, semua orang pada akhirnya akan meninggal. Aku kok sibuk menghabiskan waktu hanya untuk sedih dan depresi. Saatnya sekarang siap-siap untuk yang pasti, yaitu kematian. Kemudian lanjutnya tadi berpikir tentang kematian, menyadari kematian. Kemudian sholat. Sholat yang sungguh-sungguh ya, sholat yang khusyuk, yang dengan hati, bukan sholat yang formalitas. Itu menenangkan. Cuma sholat ini bagi kita yang anggap sholat itu hanya beban, ya mungkin begitu sholat mau alah sudah adzan, mesti gitu ya. Sholatnya sulit jadi penenang hati. Sholat yang sungguh-sungguh, yang lahir dan batin kita ikut sholat. Kepasrahan kita yang sejati itu kan manifestasinya antara lain dalam sholat. Terus menyedikitkan makan. Jadi intinya banyak puasa. Biar sadar betapa kita itu memang makhluk yang lemah. Sehingga tidak pantas kok maksa-maksa keinginan kita. Tanpa pertolongannya Allah, siapa kita? Dan yang terakhir, jangan banyak-banyak ketemu orang, karena kadang-kadang orang lain itu jadi sumber, mungkin dia komentar yang jelek, mungkin dia mempengaruhi kita dengan hal yang negatif dan lain sebagainya. Kadang malah nambah beban. Maka kita persedikit pertemuan dengan manusia, kita perbanyak kedekatan dengan Allah. Ini akan jadi peringan hati kita.